mau ide apa, kita bisa ikut hadir begitu. Begitu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk kita semua untuk kelompok kejar. Mudah-mudahan nanti kita tidak berhenti di sini, tapi akan berjalan terus. Begitu. Begitu saja, Bu Erlina. Jadi kami siap membantu untuk menemani kelompok ini selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo Anton untuk dukungan dan nanti ke depannya dan pendampingan untuk ke depannya. Terima kasih dan kita akan memulai dengan doa mahkota kecil. Silakan Pak Stanley untuk sharing PowerPoint-nya dan untuk para petugas silakan nanti membuka mic-nya pada saat bertugas. Mari kita satukan hati untuk mendaraskan doa pembukaan. Salam dan terpujilah Engkau, ya Perawan Maria yang telah melahirkan Putra Allah. Engkaulah Kenisa Allah yang hidup, tempat kediaman terpilih bagi Roh Kudus. Engkaulah sumber air yang menghidupkan, karena daripadamulah telah terbit kecemerlangan terang abadi, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Dia telah melepaskan kami dari kutuk dosa dan membawa kami berkat rahmat. Dia telah mengalahkan maut dan menganugerahkan kami hidup abadi-Mu. Ya Allah, dengan perantaraan Maria, Engkau telah memberikan dunia hidup abadi. Berilah supaya dengan perantaraannya juga kami boleh menerima Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau hidup dan memerintah dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mahkota kecil. Izinkanlah kami memuji Dikau, ya Santa Maria. Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuh. Mahkota kemuliaan. Marilah kita menghormati Maria, Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaannya yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampung oleh semesta alam, engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria, celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu, ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Mahkota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraannya yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, permaisuri dunia. Hantarkan kami masuk bersama dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah perbendaharaan rahmat-rahmat Allah.
kurniakanlah kami sebagian dari harta kekayaan-Mu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati bagi kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa, kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengungsian orang berdosa. Jadilah pengantara kami pada Allah. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah Bunda anak yatim piatu. Semoga berkat usahamu, Bapa yang Maha Kuasa memperhatikan kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama dikau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Terpujilah Engkau ya Maria. Engkau senantiasa mendampingi kami pada waktu hidup maupun mati. Bimbinglah kami agar masuk bersama Dikau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Salam Maria, putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, Bunda yang dikagumi Allah Putra. Salam Maria, mempelai setia Allah Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik, ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus, hatiku dan jiwaku. Aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati oleh semua makhluk yang murni, aku mohon kepadamu agar pada hari ini jiwamu tinggal dalam aku untuk memuliakan Tuhan. Semoga semangatmu tinggal dalam aku supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan meterai kekasih pada hatiku, agar melalui engkau dan dalam engkau aku didapatkan tetap setia kepada Allahku. Ya Bunda yang murah hati, kurniakanlah aku agar ditambahkan kepada jumlah mereka yang kau cintai dan kau didik, yang kau pelihara dan kau bimbing, dan yang kau lindungi sebagai anak-anakmu. Hai permaisuri surga, janganlah mengizinkan sesuatu yang bukan milikmu terdapat dalam aku, sebab aku mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaanmu yang terbesar letaknya di dalam batinmu. Janganlah membiarkan diriku dilarutkan dalam segala hal lahiriah dan yang bersifat sementara, tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka di dalam Allah aku dapat menemukan kegairahan dan hartaku, rasa diriku, kemuliaanku. Semoga oleh Roh Kudus, mempelaimu yang setia, dan melalui Dikau, mempelainya yang setia, Yesus Kristus putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami, demi berkembangnya kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Romo Lauren untuk renungan pada malam hari ini. Berapa menit, Bu? Nah, bebas mau. Hmm? Bebas mau. Oke. Romo Anton yang saya kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Selamat Malam. malam. Malam mau. Malam. Saya Selamat malam juga.
saya mengapresiasi terbentuknya kelompok ini, Kejar. Ya. Di Instagram saya juga ikut, mereka mempromosikan tulisan-tulisan Santo Manfort setiap hari, dan saya yakin ini terobosan yang baru dan bagus. Ya. Secara pribadi saya seperti Romanton juga mendukung dengan baik inisiatif ini, dan tentu dengan cara saya akan membantu bila diperlukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, salah satu pertanyaan kunci yang barangkali perlu direnungkan adalah, apakah setelah menjadi anggota PMRSH, ya, saya menjadi orang Katolik yang lebih baik? Ini pertanyaan besar dan penting. Seperti juga pertanyaan untuk kami, apakah setelah menjadi SMM, kami menjadi imam atau orang Katolik yang lebih baik? Harapannya iya. Setelah menjadi anggota PMRSH, setelah mengenal Montfort dan ajarannya, Bapak Ibu saudara-saudari menjadi orang Katolik yang lebih baik dari sebelumnya. Ini harapan yang besar. Saya senang dengan inisiatif untuk belajar spiritualitas Montfort secara lebih mendalam, dan juga nanti harapannya lebih sering, supaya kita semakin menyerap apa yang Montfort inginkan kepada kita para pengikutnya atau orang-orang yang mengenalnya dan mau menghayati semangat hidupnya. Malam ini saya diberi tema untuk berbicara atau berbagi tentang berjalan bersama Maria dalam masa Prapaskah. Berjalan bersama Bunda Maria dalam masa Prapaskah. Tapi pada bagian awal ini saya ingin menyinggung tentang masa Prapaskah secara umum. Kita tahu ini masa pertobatan, masa pembaruan diri, ya, retret agung, kesempatan istimewa untuk masuk ke dalam diri, untuk dekat dengan diri sendiri, ya, dekat dengan Tuhan, dekat juga dengan sesama, dekatkan juga dengan alam ciptaan, dekat dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dengan alam ciptaan. Masa yang istimewa. Maka kita diharapkan memaknai masa ini dengan baik dan dengan serius. Ada 3 hal penting yang perlu dilakukan dengan serius dalam masa ini. Berdoa, bermati raga, pantang dan puasa. Walaupun di Vietnam ini saya alami. Rupanya pantang dan puasa itu tergantung negaranya atau situasinya. Bersedekah. Ya. Berdoa, bermati raga, bersedekah. 3B. 3 hal penting yang dilakukan. Tapi prinsipnya, saudara-saudari, orang yang berdoa dengan tekun dan bermati raga dengan serius, pasti mudah berbagi. Saya kira ini prinsipnya. Orang yang tekun berdoa dan juga mengendalikan dirinya melalui pantang dan puasa, pasti tergerak untuk berbagi. Dan bisa dikatakan orang yang pelit itu barangkali akarnya karena kurang berdoa atau kurang bermati raga. Sebab orang yang berdoa dan bermati raga itu pasti mudah berbagi. Berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini semangat dasar masa Prapaskah yang sedang kita jalani. Kalau tentang doa ini, ya barangkali ini tentang doa pribadi. Yesus mengingatkan kita supaya tidak seperti orang munafik yang mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat atau tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Tapi kita diajak untuk berdoa dengan tenang dan tidak perlu diketahui oleh orang selain oleh Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Ya, barangkali ini doa pribadi. Kalau liturgi atau doa-doa komunitas itu bersama, ya kita di luar kamar. Tapi untuk doa pribadi tidak perlu dieksposkan. Lalu yang kedua adalah
bermati raga, ya, pantang dan puasa, pengendalian diri. Ini juga menarik. Kalau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Ya, mereka mengubah air muka dan seterusnya. Tapi intinya Yesus bilang kalau berpuasa, ya biasa-biasa saja. Sebab yang penting itu bukan tampilan wajahmu, tapi hatimu. Kamu melihat hatimu dan juga aksimu. Kalau berpuasa tidak perlu dipertontonkan kepada banyak orang. Lalu yang berikut adalah bersedekah, berbagi karya amal kasih. Tadi saya katakan orang yang tekun berdoa dan juga tekun bermati raga, mengendalikan diri, pantang dan puasa, dengan sendirinya berbagi. Ya, pasti dia tergerak untuk memberikan apa yang dia miliki, walaupun sedikit, kepada orang lain. Dan Yesus juga mengingatkan, kalau engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, supaya mereka dipuji. Kalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tentang hal ini, saudara-saudari, ini tantangan besar untuk zaman kita, zaman internet ini. Zaman di mana-mana orang ingin menampilkan apa yang dia lakukan, termasuk juga ketika berbagi, bersedekah. Memang poin positifnya adalah menginspirasi orang lain untuk berbagi. Tapi kadang-kadang juga, ya barangkali seperti yang Yesus katakan ini, kita perlu berhati-hati dalam berbagi, jangan sampai ingin hanya supaya dipuji orang, tanpa kita menghayatinya, tanpa kita melihat lebih jauh apa yang kita lakukan. Yesus mengingatkan ini jauh ribuan tahun yang silam. Kita hanya diminta untuk bijak dalam berbagi, terutama ketika kita suka memamerkannya. Karena untuk Yesus kalau sudah pamer, upahnya sudah kita dapat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang saya masuk poin tentang Bunda Maria. Setelah melihat secara sekilas tentang hal-hal penting selama masa Prapaskah, berdoa, bermati raga, dan bersedekah. Belajar pada Bunda Maria. Kita tahu dari kitab suci dan juga ajaran gereja, Bunda Maria adalah pribadi yang paling dekat dengan Yesus, paling dekat. Bunda Maria tidak hanya menerima Yesus dalam imannya, tapi juga di dalam rahimnya. Tidak hanya terima dalam iman, tapi juga di dalam rahimnya. Dan karena itu Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Bandingkan Lukas 1:26-38. Bunda Maria adalah murid Yesus yang pertama dan murid yang paling setia. Murid Yesus yang paling setia. Setia mengikuti Yesus dalam untung dan malang. Kita bisa lihat teks-teks ini sebagai perbandingan. Murid pertama sekaligus murid yang paling setia dalam mengikuti Yesus. Tidak banyak bicara tapi paling setia. Berbeda dengan Rasul Petrus yang banyak bicara tapi kadang-kadang tidak setia. Maria diam tapi setia. Dan saudara-saudari, kalau mau mendekatkan diri dengan Yesus Kristus, kita perlu belajar pada Bunda Maria, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau mau mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, kita perlu belajar pada Bunda Maria, orang yang paling dekat dengan Yesus. Karena itu pada masa Prapaskah ini,
kita perlu membaharui bakti kita kepada Maria. Sebab kalau bakti kita kepada Bunda Maria semakin mendalam, maka kedekatan kita dengan Yesus juga semakin mendalam. Kalau bakti kepada Maria semakin mendalam, maka kedekatan dengan Yesus juga semakin mendalam. Nah, tentang bakti sejati, Santo Montfort berkata, yang paling sempurna dari semua bakti adalah bakti yang membuat kita serupa dengan Yesus Kristus, menyatukan diri dengannya, dan membaktikan diri kita secara paling sempurna kepadanya. Ini penyegaran kembali materi Totus Tuus. Bakti yang paling sempurna dari semua bakti adalah bakti yang membuat kita serupa dengan Yesus Kristus, menyatukan diri dengannya, dan membaktikan diri kita secara paling sempurna kepadanya. Nah, karena dari segala makhluk, Maria adalah yang paling serupa dengan Yesus, maka dari semua bakti yang paling membaktikan sebuah jiwa kepada Tuhan kita dan membuat jiwa itu serupa dengannya adalah bakti kepada perawan tersuci, ibundanya yang suci, dan bahwa semakin sebuah jiwa dibaktikan kepada Maria, semakin jiwa itu dibaktikan kepada Yesus Kristus. Bakti sejati 120. Ini poin yang sangat penting. Maria adalah yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Dan dari semua bakti yang paling membaktikan sebuah jiwa kepada Tuhan kita dan membuat kita serupa dengannya adalah bakti kepada perawan tersuci. Semakin sebuah jiwa dibaktikan kepada Maria, semakin jiwa itu dibaktikan kepada Yesus Kristus. Ya, semakin dekat dengan Bunda Maria, kita juga akan semakin dekat dengan Yesus Kristus. Sebab Bunda Maria tidak pernah menjauhkan kita dari Yesus. Dia selalu membawa kita dekat dengan Yesus. Tidak sebaliknya. Dan karena itu, pembaktian yang sempurna kepada Yesus Kristus tidak lain merupakan pembaktian diri yang sempurna dan menyeluruh kepada perawan tersuci, kata Santo Montfort. Dan saudara-saudari, saya ingin mengulas sekilas tentang ciri-ciri bakti sejati kepada Maria. Ini pun pembaharuan atau mengingat-ingat kembali materi Totus Tuus. Ciri-ciri bakti sejati kepada Maria. Pertama, batiniah. Apa artinya bakti sejati itu bersifat batiniah? Artinya, bakti itu keluar dari dalam hati. Dari dalam. Bukan paksaan dari luar. Ya, bakti kepada Maria ini bukan karena terutama ajaran gereja. Bukan karena aturan. Bukan karena diminta. Tapi lahir dari hati. Bersifat batiniah. Bakti ini juga bukan karena kita anggota pemeresa. Bukan. Bakti ini terutama lahir dari dalam hati. Ia berasal dari rasa hormat yang kita miliki kepadanya. Dari gagasan luhur yang kita miliki tentang keagungannya. Dan dari kasih sayang yang kita miliki kepada Maria. Intinya, bakti ini saudara-saudari asalnya dari dalam. Bukan dari luar. Ini bakti sejati. Kalau bakti kita karena paksaan pihak luar. Atau karena sebatas ajaran gereja. Maka belum merupakan bakti yang sejati. Itu hanya menjalankan aturan. Yang kedua adalah penuh kasih sayang. Bakti yang sejati itu penuh kasih sayang. Artinya, penuh kepercayaan kepada perawan Maria. Seperti kepercayaan seorang anak kepada ibunya yang baik. Seorang anak sangat percaya pada ibunya. Entah ibunya punya atau tidak, memiliki sesuatu atau tidak, dia hanya tahu minta. Karena yang ada dalam benaknya, ibunya memiliki segala-galanya. Ya, kita bisa memperhatikan lagi anak atau cucu kita yang usianya barangkali di bawah 5 tahun.
Dia hanya tahu menangis. Minta, kalau tidak diberikan menangis. Mengapa menangis? Ya, karena yang dia pikirkan, tidak mungkin ibunya tidak punya. Dia hanya pikirkan ibunya memiliki segala-galanya. Maka kalau tidak diberikan, dia berpikir ibunya pelit. Ini kepercayaan yang tulus. Menganggap bahwa ibunya memiliki segala-galanya. Bakti kepada Maria juga barangkali seperti seorang anak itu. Yang kita tahu Maria itu punya segala-galanya. Apalagi Montfort bilang Maria itu bendaharawati rahmat Allah. Semua rahmat Allah itu ada pada Maria. Kita pegang pada keyakinan itu. Kita perlu datang kepada Maria seperti seorang anak. Yakin dia punya segalanya. Hanya perlu datang. Datang dengan penuh kasih sayang. Berikut, bakti sejati juga sifatnya suci. Artinya, bakti itu membuat kita menghindari dosa. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan meniru keutamaan perawan Maria. Ada 10 keutamaan Maria yang paling mendasar. Kerendahan hati, pemirsa atau SMM itu harus selalu mengingat hal ini. Secara pribadi juga saya merenungkan ini berulang-ulang dan setiap hari. Karena spiritualitas SMM adalah Marial, maka sudah seharusnya kerendahan hati ini menjadi keutamaan. Dan saya kira juga pemirsa, rendah hati setiap hari. Iman yang hidup, iman seperti Maria. Taat total, taat yang sungguh-sungguh. Doa terus-menerus. Mati raga yang menyeluruh. Ini tidak mudah, tapi ini tantangan. Kemurnian yang ilahi. Cinta yang bernyala-nyala. Kesabaran yang gagah berani. Kelemah lembutan yang seperti lemah lembutnya seorang malaikat. Dan kebijaksanaan ilahi. Nanti bisa dibacakan lagi. Ini keutamaan-keutamaan Maria yang harus menjadi keutamaan-keutamaan kita. Suci. Artinya kita menghindari dosa dan meniru keutamaan-keutamaan Maria. Ciri yang berikut adalah tetap. Bakti sejati meneguhkan sebuah jiwa dalam kebaikan dan mengantar jiwa itu agar tidak dengan mudah meninggalkan praktik-praktik bakti. Tetap, situasi apapun tetap berbakti. Untung dan malang, suka dan duka, tetap berbakti. Entah doa dikabulkan atau tidak, tetap berdoa. Kadang-kadang kalau doa tidak dikabulkan, mungkin kita ngambek dengan Bunda Maria atau ngambek dengan Tuhan. Kalau ngambeknya sehari barangkali, tapi kalau berbulan-bulan ngambek atau bertahun-tahun itu tidak baik lagi. Sebab bakti itu tetap, untung atau buntung tetap berdoa. Suka dan duka tetap berdoa. Ya, Montfort juga sadar, ini tidak berarti bahwa ya, kita tidak jatuh, atau sama sekali tidak berubah. Ya sesekali iya. Tapi kalau jatuh dia bilang, jangan lupa bangun lagi. Sambil mengulurkan tangan kepada Maria yang baik hati. Kalau jatuh, bangun. Itulah bakti sejati. Tetap tidak mudah untuk berubah-ubah. Lalu yang berikut adalah tanpa pamrih. Bakti sejati sifatnya tanpa pamrih. Mengilhamkan sebuah jiwa untuk tidak mencari dirinya sendiri, melainkan hanya Allah dalam Bunda yang suci. Ya, persisnya mengasihi Maria bukan karena Maria melakukan hal yang baik kepadanya, atau karena dia sedang mengharapkan bahwa Maria akan melakukan hal yang baik kepadanya, melainkan karena Maria memang pantas dikasihi. Maria pantas dikasihi bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Maria,
Kita berbakti kepada Maria, melakukan doa rosario misalnya, atau mahkota kecil, bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Maria. Tapi memang karena Maria pantas dikasihi, pantas dihormati, tanpa pamrih. Dan saudara-saudari, saya rasa ini berat, sebab seringkali kita berdoa karena ada pamrih atau pamrih. Misalnya orang berziarah ke Seminari Montfort di Gua Maria, Bunda Pelindung Perjalanan, karena intensi tertentu ingin mendapatkan ini dan itu. Melakukan novena dengan tujuan ini dan itu. Ya barangkali perlu dengan bijak untuk merenungkan semuanya. Apakah salah? Saya kira tidak. Tapi kalau kita berdoa hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, kata Montfort, ini doa yang pamrih. Dan belum termasuk bakti yang sejati. Kalau doa ingin mendapatkan sesuatu, kalau tidak dapatkan, ya berhenti berdoa. Ini berdoa karena pamrih. Bakti sejati itu bukan karena ingin menerima sesuatu, tapi karena memang Maria itu pantas dikasihi. Apakah kita berdoa rosario karena ingin mendapatkan sesuatu dari Maria? Atau mahkota kecil, atau berziarah karena ingin mendapatkan sesuatu? Kata Montfort, itu bagian dari pamrih. Kalaupun kita mengharapkan sesuatu atau diberikan sesuatu, itu adalah rahmat. Bukan karena kita ya sungguh-sungguh berharap memang mendapatkan itu, tapi terutama berharap bahwa itu memang rahmat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Bukan sebagai pertama-tama tujuan dari bakti kita. Tanpa pamrih. Oke. Masih ada waktu, Bu Herlina ya? Bu Lena? Masih mau. Silakan. Masih? Oke. Sekarang saya juga ingin menyinggung sekilas juga hal-hal ini ya. Praktik baktiniah bakti sejati. Apa yang menjadi hal-hal batiniah yang perlu kita lakukan berkaitan dengan bakti kita kepada Maria. Ya, kita lihat dari bakti sejati nomor 115. Semuanya ini saya ambil dari bakti sejati, bisa dicek nanti. Pertama, menghormati Maria sebagai ibuda yang pantas dari Allah dengan penghormatan hiperdulia. Ya, hiper. Menghargai dan menghormati dia melebihi semua orang kudus lain. Sebagai mahakarya rahmat dan yang pertama setelah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi kalau orang kudus kita hanya dalam bahasa Yunaninya dulia. Kalau Maria itu hiperdulia. Artinya dia melebihi orang kudus yang lain. Dan wajib dilakukan oleh semua anggota gereja. Sebagai anggota gereja Katolik kita wajib menghormati Maria. Lalu yang berikut, merenungkan keutamaan-keutamaan Maria. Tadi sudah disinggung keutamaannya. Ini bagian dari praktik batinnya. Kalau kita merenungkan keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Menatap keagungannya. Kemudian menyatakan kepadanya perbuatan kasih, pujian, dan syukur. Lalu berseru memohon bantuan doanya dengan tulus hati. Kemudian mempersembahkan diri dan mempersatukan diri kepadanya. Melakukan segala perbuatan kita dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya. Memulai, melanjutkan, dan menyelesaikan segala perbuatan kita melalui dia, dalam dia, bersama dia, dan untuk dia. Agar melaluinya, agar melakukan semuanya itu melalui Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus, dan untuk Yesus Kristus, tujuan akhir kita. Bakti sejati 257-265. Mede daun. Tema ini barangkali akan dibahas dalam kesempatan khusus. Tapi ini saudara-saudari bagian dari praktik baktiniah dari bakti sejati kepada Maria. Dengan merenungkan hal-hal seperti ini. Bakti yang lahir dari dalam diri. Bukan terutama ritus-ritus, tapi ya ungkapan batin.
Oke. Lalu yang berikut praktik lahiriah dari 116 bakti sejati. Ini juga penyegaran kembali. Ya, mendaftarkan diri sebagai anggota persaudaraan dan masuk dalam perhimpunan-perhimpunannya. Ini bagian dari praktik bakti sejati, walaupun praktik lahiriah. Dengan menjadi anggota PMRSA, ya ini sudah merupakan bakti kepada Maria. Bakti sejati, tapi praktik lahiriah. Lalu masuk dalam tarekat religius yang didirikan untuk menghormatinya. Kami masuk SMM dengan sendirinya merupakan bentuk praktik lahiriah dari bakti sejati. Oke, lalu memperkenalkan aneka pujian kepadanya. Ya, lagu-lagu kepada Bunda Maria. Saya sangat kagum Bapak Ibu Saudara-saudari karena di Vietnam ini walaupun negara sosialis komunis, tapi sangat banyak di YouTube kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat lagu-lagu Katolik. Terutama lagu-lagu tentang Bunda Maria yang saya banding-banding dengan Indonesia sangat jauh berbeda soal kreativitas ya. Dalam menciptakan lagu-lagu pujian kepada Bunda Maria. Sangat banyak di sini. Saya sangat kagum. Memang orang Vietnam ini ya suka bernyanyi, suka karaoke di mana-mana, termasuk juga lagu-lagu rohani. Memperkenalkan aneka pujian kepada Maria merupakan praktik bakti. Lalu memberikan derma, berpuasa, melakukan tapa rohani dan badani untuk menghormatinya. Oke, itu yang kita lakukan secara khusus dalam masa ini. Memakai tanda-tandanya yang khas seperti rosario suci. Kita hampir semua memakai ini. Berdoa dengan penuh perhatian, khidmat dan kusuk, doa rosario atau mahkota kecil. Menyanyikan dan mengajak orang menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menghormatinya. Ini praktik bakti. Lalu beberapa kali berlutut atau menundukkan kepala di hadapannya sambil mengucapkan kepadanya. Misalnya pada pagi hari 60 atau 100 kali salam Maria. 100 kali salam Maria, perawan setia untuk memperoleh dari Allah melalui dia kesetiaan kepada rahmat Allah sepanjang hari itu. Siapakah yang pernah menghayati ini? 60 atau 100 kali katakan salam Maria, perawan setia. Barangkali Ibu Herlina sudah. Dan pada malam hari berseru salam Maria, Bunda Karahiman untuk memohon ampun kepada Allah melalui dia atas segala dosa yang dilakukan pada hari yang baru lewat. Di Vietnam ini juga punya kebiasaan yang menarik. Barangkali juga di Filipina. Setiap kali melewati patung Bunda Maria atau juga patung Orang Kudus, orang Katolik itu tunduk sejenak. Walaupun berkali-kali lewat, selalu tunduk. Saya tinggal dengan anak-anak asrama dan juga para aspiran. Mereka berkali-kali lewat dan selalu tundukkan kepala di depan patung Maria yang dekat rumah ini. Rupanya itu warisan atau didikan yang mereka terima dari keluarga atau dari gereja. Tundukkan kepala sejenak. Juga para romo, setiap melewati kapel atau patung, mereka selalu tunduk. Ini yang kurang di Indonesia. Sekurang-kurangnya yang saya alami. Saya tidak tahu di tempat-tempat lain di Indonesia. Oke, lalu yang berikut memajukan persaudaraannya. Ya, mengembangkan PMRSH juga barangkali bagian dari praktik lahiriah bakti sejati. Munculnya kejar ini bagian dari praktik lahiriah barangkali. Memajukan PMRSH adalah praktik lahiriah bakti sejati. Hias altar dan seterusnya. Memandu atau mengajak orang memandu patungnya. Ini safari ya, patung Bunda Maria. Minta dibuatkan patung-patung atau papan dengan nama Maria. Ya. Di Vietnam ini juga kayaknya dunianya para pembuat patung. Banyak sekali patung. Patung di mana-mana. Bahkan di atas rumah, Romanton pernah lihat waktu itu. Setiap keluarga Katolik memiliki patung Bunda Maria sangat besar. Dan itu menghadap ke jalan semua. Luar biasa ya. Di atas sotoh rumah itu ada patung. Patung Bunda Maria atau patung Yesus atau patung-patung lain. Dan patung yang besar. Tinggi 1 meter atau 2 meter. Ada yang tinggi sekali.
Mungkin bukan 2 meter, tapi 1 meter ya. Tapi saya kagum dengan yang lahiriahnya, yang di sini ya. Saya tidak tahu hati mereka. Semoga itu ungkapan dari hati. Lalu yang terakhir adalah membaktikan diri kepadanya secara khusus dan meriah. Ini pembaktian diri yang sudah dilakukan oleh saudara-saudari. Dan perlu diingat bahwa pembaktian diri itu memang hal yang sangat mendasar dan penting dalam hidup kita sebagai orang Katolik dan secara khusus yang mengenal spiritualitas Montfort. Dan karena itu pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria bersifat lahiriah tapi juga batiniah. Lahiriah dan batiniah. Ada ekspresi yang muncul di luar, tapi juga ada yang muncul dari dalam hati. Jadi lahiriah dan batiniah. Oke. Sekarang saudara-saudari, saya masuk pada bagian akhir, manfaat dari bakti sejati kepada Maria. Juga saya ambil semuanya dari bakti sejati. Kalau kita melakukan bakti sejati kepada Maria, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita terima? Pertama, kata Montfort, melalui terang yang Roh Kudus berikan kepada kita melalui Maria, mempelainya yang terkasih, kita akan mengenal dasar yang buruk dalam diri, kebusukan dan ketidakmampuan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jadi poinnya, kalau kita sungguh-sungguh melakukan bakti sejati kepada Maria, maka kita akan tahu diri. Siapa saya di hadapan Tuhan, terutama mengenal dosa-dosa kita. Kita akan menjadi rendah hati seperti Maria dan kita tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Dan tentu harapannya setelah mengenal siapa saya, betapa rapuhnya saya berjuang untuk membaharui diri. Kalau kita melakukan bakti yang sejati, kita akan semakin mengenal diri. Apa keutamaan saya, apa juga kelemahan saya, apa juga dosa saya, dan saya perlu membaharuinya. Oke, Maria yang rendah hati akan membagikan dengan kita kerendahan hatinya yang mendalam, sehingga kita semakin tahu diri. Lalu yang berikut, perawan suci akan membagikan kita imannya. Kalau kita melakukan bakti yang sejati dengan sungguh-sungguh, Maria akan membagikan kita imannya yang mendalam. Dan Montfort katakan, iman Maria lebih besar daripada iman para bangsa, para nabi, para rasul, dan para kudus. Betapa bahagianya kita kalau Maria berbagi imannya kepada kita. Kemudian yang berikut, Bunda Maria akan menghilangkan dari kita, dari hati kita, segala macam keraguan dan segala rasa takut. Sikap kita terhadap Allah tidak lagi karena ketakutan, melainkan karena kasih yang murni. Kita akan memandangnya sebagai Bapa yang baik, yang dengan tanpa henti akan kita upayakan untuk membuatnya senang. Yang dengan dia kita akan bercerita dengan penuh kepercayaan, seperti seorang anak dengan bapaknya yang baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Motifnya adalah kasih yang murni. Tahu bahwa Bapa itu baik, punya segalanya. Dan saya mengasihinya dengan kasih yang murni. Bukan karena takut dihukum. Iman seperti ini akan Bunda Maria berikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh melakukan bakti yang sejati. Kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan kasih yang murni, bukan karena takut dihukum. Berikut, perawan Maria akan memenuhi diri kita dengan kepercayaan yang besar kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Kalau kita melakukan bakti yang sejati, saudara-saudari, kita semakin mengandalkan Allah, semakin percaya kepada Allah, dan juga semakin menghormati Bunda Maria. Semakin juga mengenal Maria. Perawan suci akan memenuhi diri kita untuk semakin percaya kepada Allah dan juga kepada Maria. Lalu yang berikut, jikalau kita setia melaksanakan praktik-praktik bakti ini, maka jiwa perawan suci akan menyampaikan dirinya kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Rohnya akan masuk menggantikan roh kita untuk bersukaria di dalam Allah penyelamatnya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan bakti sejati, kita akan selalu berkata setiap hari, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Ya, nyanyian pujian Maria. Tapi kita perlu melakukan
bakti sejati. Kita akan mendapatkan rahmat untuk bernyanyi seperti Maria, kidung Magnificat seperti Maria setiap hari. Apabila Maria yang adalah pohon kehidupan dipelihara dengan baik di dalam jiwa kita melalui kesetiaan dalam melaksanakan praktik-praktik bakti ini, maka pada waktunya dia akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Ingat, tujuan akhir dari bakti sejati adalah Yesus Kristus, bukan Maria. Maria adalah tujuan dekat, tapi tujuan akhirnya adalah Yesus Kristus. Bakti yang sejati adalah bakti yang buat kita serupa dengan Yesus Kristus. Dan kalau kita sungguh-sungguh menerima Maria di dalam jiwa kita melalui bakti yang kita lakukan, maka buahnya pasti ada, yakni Yesus Kristus meraja di hati kita dan mengendalikan hidup kita. Dan yang terakhir, melalui praktik ini yang dijalankan dengan sangat setia, kita akan memberikan kepada Yesus Kristus lebih banyak kemuliaan dalam waktu 1 bulan daripada praktik lain, juga lebih sulit dalam waktu bertahun-tahun. Ini perbandingan Montfort. Kalau kita melakukan bakti yang sejati kepada Maria, kita memberikan lebih banyak kemuliaan kepada Yesus daripada kalau kita menempuh praktik-praktik yang lain. Ini manfaat atau efek yang kita dapatkan, saudara-saudari, kalau kita melakukan bakti sejati kepada Bunda Maria. Pertanyaan reflektifnya adalah ini. Sejauh mana semangat pembaktian diri, ya ini yang merupakan praktik lahiriah, tapi juga praktik batiniah, membantu saya dalam menghayati atau menjalani masa prapaskah. Seperti pertanyaan saya di awal tadi, apakah dengan menjadi pemeresa, saya menjadi orang Katolik yang lebih baik? Dan sejauh mana semangat kebaktian diri itu membuat saya menjalani masa prapaskah itu tidak seperti masa-masa sebelumnya, atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena saya sudah mendapatkan banyak hal dari spiritualitas Santo Montfort. Apakah semangat kebaktian diri yang telah kita pelajari, ikrarkan, dan hayati membantu kita untuk menghayati masa prapaskah? Sejauh mana saya berdoa, bermati raga, bersedekah selama masa prapaskah? Ini pertanyaan penting juga. Sejauh mana Bunda Maria menginspirasiku dalam menjalani masa prapaskah? Dan intinya, saudara-saudari, harapannya sebagai pemeresa, sebagai orang-orang yang mengenal Montfort dan ajarannya, semoga Bunda Maria menginspirasi kita untuk menjalani masa ini dengan lebih baik. Terutama bagaimana mendekatkan diri dengan Yesus, mendekatkan diri juga dengan sesama. Dan harapannya semangat pembaktian diri itu membuat kita menikmati masa prapaskah ini secara berbeda, tentu secara lebih mendalam dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya yakin ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi saya kira ini gambaran umum yang bisa saya bagikan ya pada malam ini untuk kelompok kejar. Nanti kita bisa dalami lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Romo Loren untuk peneguhannya dalam masa berjalan bersama Maria, berarti melaksanakan praktek bakti secara lahiriah untuk lebih lagi pada masa prapaskah ini. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan sedikit dari pemaparan yang disampaikan oleh Romo Loren. Silahkan. Saya kasih 2 orang aja yang mau, udah malam. Biasanya Pak Kukuh nih, silakan Pak. Oke,
saya tidak mengganjal, tetapi apa tuh pingin aja tahu lebih dalam karena saya baru ya mengikuti PMRSH itu pembaktian diri. Kata Montfort katanya jangan takut atau ragu untuk memuliakan Maria yang begitu besar sehingga kita tidak sampai pada Yesus Kristus. Apakah bukan suatu keraguan, tapi apakah itu tidak menjadikan otak kita atau pikiran kita untuk beralih dalam arti tidak fokus, gagal paham gitu, tidak fokus kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tapi dari paparan ini saya sangat setuju sekali bahwa semakin dekat dengan Maria, semakin tidak dijauhkan oleh kepada Yesus Kristus. Dengan itu memang bagi orang awam yang baru atau belum mengenal Maria sepenuhnya, pasti mereka akan mengira kita adalah penyembah-penyembah Dewi Maria itu. Bagaimana Romo? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kuku. Salam kenal. Salam kenal juga. Ya, Pak Kuku hanya menggarisbawahi bahwa prinsipnya semakin dekat dengan Maria, kita juga semakin dekat dengan Yesus. Karena Bunda Maria tidak pernah membuat orang itu jauh dari Yesus. Orang yang dekat kepada Maria pasti dibawanya kepada Yesus. Atau ya tidak mungkin orang yang berbakti kepada Maria sekaligus pada saat yang sama mereka jauh dari Yesus Kristus. Itu tidak mungkin. Ini prinsip dari Santo Montfort. Pengalaman yang Bapak sampaikan tadi atau pemikiran itu pernah diungkapkan oleh Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II, orang yang sangat memahami Santo Montfort, dan dia katakan itu secara resmi kepada Serikat Maria Montfortan, bahwa pengenalannya pada bakti sejati yang diajarkan oleh Montfort itu mengubah cara pandangnya tentang devosi kepada Maria. Katanya, dia bilang, dulu ketika masih muda atau jauh sebelumnya, dia takut kalau terlalu berbakti kepada Maria, dia semakin jauh dengan Yesus Kristus. Ini sharing dari Yohanes Paulus II. Tapi setelah membaca buku Bakti Sejati yang ditulis oleh Montfort, dia menemukan justru ketika orang berbakti kepada Maria, orang semakin dekat dengan Bapa, semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan Roh Kudus. Sebab Maria itu ya putri Allah Bapa, bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus. Jadi Bapak bahkan seorang besar seperti Yohanes Paulus II mengalami keraguan seperti itu. Tapi setelah baca buku Bakti Sejati, dia semakin yakin bahwa bakti kepada Maria tidak salah. Membuat orang malahan semakin dekat dengan Allah. Kira-kira begitu tanggapannya ya Pak Kuku. Terima kasih sekali Romo. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih Pak Kuku sudah diteguhkan ya Pak ya. Mungkin ada satu lagi, saya kasih kesempatan buat yang mau bertanya. Prapti biasanya. Hah? Biasanya. Sudah semua ya. Kalau gitu, dari Romo Anton ada mau peneguhan sedikit kamu mengenai apa yang disampaikan oleh Romo Loren? Silakan Romo Anton. Mute. Unmute. Oh iya. Saya kira tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Maksudnya ya tadi tidak semua hal kita bisa memahaminya dengan mudah, begitu. Tapi salah satu caranya mulailah dengan menghayati bakti itu secara pribadi ya. Nanti semakin kita mengenal Maria, nanti akan semakin kita paham
Itu juga pengalaman Yohanes Paulus II. Jadi dia tidak membaca Bhakti Sejati sekali, tapi berkali-kali, baru akhirnya dia mengerti. Oh, oke. Jadi akhirnya pengalaman batin. Semakin mengenal, akhirnya kita akan semakin mencintai Maria, dan dengan itu kita akan semakin mencintai Yesus. Saya kira itu saja. Lalu yang berikut, mungkin kita baik untuk menyebarkan Instagram ya, atau akun-akun kita ya, akun kejar ya, kepada banyak orang. Saya kemarin juga promosi ke pemirsa di sini. Saya sudah tunjukkan, ayo aku ikut ini Instagram, biar biar nanti makin banyak orang yang mengikutinya, atau ya bersama kita. Gitu saja, Bu Herina. Ya, terima kasih. Memang tadi mengenai kalau kita membaca mengenai buku Bhakti Sejati itu memang agak sulit dimengerti karena bahasanya kita sulit mengerti bahasanya ya, Rom. Makanya kemarin dari kelompok kita, kelompok belajar Santo Montfort, kedepannya kita akan mulai mengulas dari buku Bhakti Sejati itu. Jadi kita akan dibagi dalam 17 kali tahapan pertemuan. Oke, berkaitan dengan itu saya tambahkan sedikit ya Bu. Jadi Montfort itu menyebutnya itu rahasia. Maria itu disebut rahasia Maria. Dan rahasia itu menurut Montfort itu hanya diberikan kepada orang yang Allah itu menganugerahkan kepadanya. Begitu. Jadi rahasia untuk mengenal Maria ini itu adalah anugerah khusus. Maka kita harus memintanya supaya kita paham. Nah itu, ingat itu. Jadi lalu rahasia itu hanya diberikan untuk orang-orang yang memintanya dan yang memiliki rahmat itu. Tidak semua orang, itulah makanya tidak semua orang akan memahami ajarannya. Oke. Jadi makanya Montfort selalu memulai segala-galanya dengan berdoa kepada Roh Kudus, memohon rahmat Roh Kudus selalu. Metodenya. Oke. Terima kasih. Dari Pak Senli ada tambahan, Pak Senli? Ya, sama seperti Bu Herlina, bahwa nanti memang di kelompok ini kita akan mendalami buku-buku dari Santo Montfort dimulai dari Bhakti Sejati. Karena ya tadi juga sudah disampaikan oleh Pater Anton, memang perlu rahmat Roh Kudus dan juga penjelasan dari Romo untuk mendampingi pembelajaran kita. Seperti itu. Jadi nanti kita akan adakan program untuk belajar bersama dari buku Bhakti Sejati dan selanjutnya mungkin dari buku-buku lainnya, Sahabat Salib dan lain seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stanley. Mungkin saya sampaikan juga kita akan mengadakan, semoga terlaksana sih, dan semoga minta dukungan juga para Romo SMF. Kita akan mengadakan novena untuk Santo Montfort, Romo. Kita berencana novena itu berakhir pada tanggal 28 April. Itu kan hari raya Montfort. Boleh ya Romo ya untuk hal itu ya. Kita akan melaksanakannya di kelompok ini juga. Itu mungkin pengumuman untuk rencana yang paling dekat gitu ya. Itu saja. Mungkin karena sudah malam kita mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk Romo Anton, Romo Loren untuk sharing dan pemaparan untuk yang meneguhkan kita di dalam masa Prapaskah ini untuk berjalan bersama dengan Maria. Kita akan tutup dan mohon berkat dari Romo. Ini ada Romonya 2, berkatnya yang dari mana ya Romo? Mantap. Romo Anton ya, provinsial yang baru. Berkat perdana. Berkat perdana dari provinsial SMM yang baru. Oke. Untuk doa penutup silakan Pak Senli di share. Baik, Ibu Rina, sudah tertampil, Bu? Ya, doanya. Ya. Silakan yang bertugas. Bu Christine. Mari Ya, Romo dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Perawan Maria yang suci, Bunda penebus dunia, kami memilih Engkau menjadi pelindung dan pembimbing hidup kami. Semoga dengan perantaran-Mu kami berhasil mencapai tujuan hidup kami. Semoga kami dipenuhi dengan terang, kekuatan, kepandaian, dan kerendahan hati. Ya Bunda yang baik, lindungilah kami terhadap roh keangkuhan hati dan terhadap nafsu yang jahat. Semoga kami sanggup untuk menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan iman, yang mengaburkan kejernihan pikiran, dan yang mengeruhkan kemurnian hati. Ya Maria, semoga dengan bimbingan-Mu kami berjalan tak tergoyangkan, melangkah dengan berani dan kokoh, maju dalam kebenaran dan kebaikan, dan semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Selamat malam. Terima kasih. Kita Terima foto bersama kasih. dulu. Terima kasih.